Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Secara etimologi, Pancasila berasal dari istilah panca dan sila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Periode pengusulan Pancasila 1945. Pada tanggal 29 April, BPUPKI dibentuk pemerintahan penduduk Jepang dengan jumlah anggota 60 orang. Pada tanggal 28 Mei, BPUPKI dilantik oleh Lejen Komachichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada tanggal 29 Mei, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pada tanggal 1 Juni, pidato I.S. Soekarno yang menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 disepakati naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Benjamin Sukarno dipanggil oleh militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Namun, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Soekarno. Melalui jalan berliku, akhirnya proklamasi dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Alasan diperlakukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, merupakan jiwa bangsa Indonesia, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan merupakan perjanjian leluhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Berarti nilai-nilai Pancasila ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dan selanjutnya, nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Dan yang terakhir, sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, di tahun 1960-an, ideologi Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom itu sendiri adalah singkatan dari nasionalis, agama, dan komunisme. Puncak dari Nasakom itu sendiri yaitu Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan penataran P4 sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Salah satu tantangan terhadap Pancasila yaitu contohnya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik atau batas waktu 5 tahun. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar filsafat negara, filosofis
Groundslake atau Western Science. Jadi, pandangan hidup bangsa mengandung unsur agama, budaya, adat, istiadat. Yang kedua, survei menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami Pancasila.